warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan saya Triwinarni Yulianti dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo, Madura. Saya adalah mahasiswa semester 3 dan di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang anak berkebutuhan khusus, yaitu tentang autisme. Di sini, siapa nih yang sudah tahu tentang autisme? Bagi yang belum tahu, yuk simak videonya. Nah, sebelum masuk ke video penjelasannya, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi autisme, faktor risiko dari autisme, asesmen dari autisme, dan cara penanganan dari autismenya sendiri. Lengkap banget bukan? Yuk, kita masuk ke penjelasan. Yang pertama ada definisi tentang autisme. Nah, peristilahan atau sebutan untuk penyandang autis itu berbeda-beda teman-teman. Ada istilah autis, ada istilah autisme, ada istilah autism. Nah, autism sendiri sama dengan autisme, yaitu merupakan nama dari gangguan perkembangan komunikasi, sosial, perilaku pada anak yang disebutkan oleh Leo Kanner dan Asperger pada tahun 1943. Sedangkan autis sama dengan autis, yaitu anak yang mengalami gangguan autisme. Autisme sendiri adalah gangguan perkembangan neurobiologis berat yang mempengaruhi cara seseorang untuk berkomunikasi dan berelasi atau berhubungan dengan orang lain yang disebutkan oleh studi tahun 2002. Penyandang autisme tidak dapat berhubungan dengan orang lain secara berarti serta kemampuannya untuk membangun hubungan dengan orang lain terganggu karena ketidakmampuannya untuk berkomunikasi dan mengerti perasaan orang lain. Sedangkan menurut Sunarti tahun 2000 menjelaskan pula bahwa autisme diartikan sebagai gangguan perkembangan pervasif yang ditandai oleh adanya abnormalitas dan kelainan yang muncul sebelum anak berusia 3 tahun dengan ciri-ciri fungsi yang abnormal dalam 3 bidang, yaitu interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku yang terbatas dan berulang, sehingga mereka tidak mampu mengekspresikan perasaan maupun keinginan, sehingga perilaku sampai 4 kali lebih banyak pada laki-laki daripada anak perempuan. Yang kedua yaitu tentang faktor risiko pada autisme. Yang pertama tentang faktor keturunan atau genetik. Autisme cenderung terjadi dalam keluarga dan mungkin merupakan sesuatu yang diwariskan dari orang tua ke anaknya. Para ahli yakin bahwa gen yang diwariskan orang tua adalah salah satu faktor utama yang membuat seseorang lebih beresiko mengalami gangguan ini. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan telah diketahui berkontribusi terhadap perkembangan autisme. Sebagai contoh, faktor yang menjadi penyebab autis pada anak adalah obat-obatan yang dikonsumsi selama kehamilan dan bisa jadi salah satu pemicunya. Lalu yang ketiga yaitu penyakit atau kondisi kesehatan tertentu. Menurut pengamatan para ahli, kondisi kesehatan tertentu juga bisa berkaitan dengan penyebab autis. Kondisi yang dimaksud meliputi Down syndrome, suatu gangguan genetik yang menyebabkan tertundanya perkembangan, ketidakmampuan belajar, dan fitur fisik yang tidak normal. Lalu ada distrofi otot, sekelompok kondisi genetik yang menyebabkan kelemahan otot progresif dan hilangnya massa otot. Faktor risiko yang selanjutnya yaitu bayi lahir prematur, di mana autisme kemungkinan besar terjadi pada bayi yang lahir sebelum memasuki usia 26 minggu kehamilan. Dan selanjutnya yaitu bayi lahir dari kehamilan saat usia tua. Ibu yang hamil di atas usia 40 tahun beresiko 51% memiliki anak dengan autisme 2 kali lebih besar dibanding ibu yang hamil di usia sekitar 25 tahun. Lalu selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan asupan asam folat. Asam folat merupakan salah satu gizi yang dibutuhkan ibu hamil untuk perkembangan janin dan perkembangan otak. Sebaiknya pastikan bahwa Anda tidak mengkonsumsi dengan dosis yang lebih dan harus mengkonsumsinya dengan dosis yang cukup.
Yang ketiga yaitu asesmen pada autisme. Dalam pendidikan autis sekurang-kurangnya terdapat bidang yang memerlukan tindakan asesmen, yaitu bidang akademik membaca, menulis, dan berhitung atau aritmatika, bidang sensor motorik, dan bidang perilaku, serta emosi. Keempat bidang tersebut bagi anak autis merupakan aspek dasar dalam kehidupan mereka untuk kelak hidup secara mandiri. Yang keempat dan yang terakhir merupakan penanganan pada autisme. Yang pertama yaitu terapi perilaku dan komunikasi. Terapi ini memberikan sejumlah pengajaran pada pasien yang mencakup kemampuan dasar sehari-hari, baik verbal maupun nonverbal. Yang kedua yaitu terapi untuk keluarga. Terapi keluarga bertujuan agar orang tua dan keluarga dapat membantu pasien beraktivitas. Keluarga akan belajar cara berinteraksi dengan pasien agar dapat mengajarkan cara berkomunikasi dan berperilaku. Yang ketiga yaitu dengan obat-obatan. Obat-obatan juga dapat diberikan guna mengendalikan gejala, dan beberapa obat-obatan yang dapat diberikan oleh dokter adalah obat antipsikotik untuk mengatasi masalah perilaku, obat antikonvulsan untuk mengatasi kejang, antidepresan untuk meredakan depresi, dan melatonin untuk mengatasi gangguan tidur. Baik, segitu saja video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.